Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nadia Yuliandini dari Teknik Industri A dengan NIM 2019-012-028. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang mesin bubut dan mesin milling. Pertama-tama, saya akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan mesin bubut, mencakup fungsi dan karakteristik benda yang dikerjakan. Pengertian mesin bubut sendiri yaitu salah satu jenis mesin perkakas yang digunakan untuk proses pemotongan benda kerja yang dilakukan dengan membuat sayatan pada benda kerja di mana pahat digerakkan secara translasi dan sejajar dengan sumbu dari benda kerja yang berputar. Fungsi dari mesin bubut yaitu memegang dan memutar benda untuk melakukan operasi permesinan. Kegunaannya adalah untuk menghasilkan beberapa benda-benda putar, membuat ulir, pengelasan, pengeboran, meratakan permukaan benda putar, dan pembuatan tirus. Prinsip kerja mesin bubut yaitu menghilangkan bagian dari benda kerja untuk memperoleh bentuk tertentu, di mana benda kerja berputar dengan kecepatan tertentu, bersamaan dengan dilakukannya proses pemakanan oleh pahat yang digerakkan secara translasi, sejajar dengan sumbu putar benda kerja. Gerak putar dari benda kerja tersebut, gerak potong relatif, dan gerak translasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian-bagian mesin bubut dan fungsinya. Tailstock berfungsi untuk memegang atau menyangga benda kerja pada bagian ujung yang berseberangan dengan chuck atau pencekam pada proses pemesinan di mesin bubut. Lalu ada lead screw. Lead screw adalah poros panjang berulir yang terletak agak di bawah dan sejajar dengan bangku, memanjang dari kepala tetap sampai ekor tetap, dihubungkan dengan roda gigi pada kepala tetap dan putarannya bisa dibalik, dipasang ke pembawa atau carriage, dan digunakan sebagai ulir pengarah untuk membuat ulir saja, dan bisa dilepas kalau tidak dipakai. Lalu ada feed rod. Feed rod yang terletak di bawah ulir pengarah yang berfungsi untuk menyalurkan daya dari kotak pengubah cepat atau quick change box untuk menggerakkan mekanisme apron dalam arah melintang atau memanjang. Digunakan untuk kedudukan tool holder. Bisa juga untuk proses pembuatan tirus. Lalu ada carriage. Carriage terdiri dari tempat eretan, dudukan pahat dan apron. Konstruksinya kuat karena harus menyangga dan mengarahkan pahat pemotong. Dilengkapi dengan 2 cross slide untuk mengarahkan pahat dalam arah melintang. Spindle yang di atas mengendalikan gerakan dudukan pahat dan spindle di atas untuk menggerakkan pembawa sepanjang landasan. Selanjutnya ada tool push yang digunakan sebagai tempat dudukan pahat bubut dengan menggunakan pemegang pahat. Lalu ada headstock, tempat terletaknya transmisi gerak pada mesin bubut yang mengatur putaran yang dibutuhkan pada proses pembubutan. Digunakan untuk kedudukan cekam, bisa juga untuk perlengkapan-perlengkapan lain, misalnya center tetap atau dead center, faceplate, collet, dan lain-lain. Lalu ada kepala lepas, digunakan untuk penempatan center jalan atau left center untuk menyangga benda kerja yang panjang. Untuk kedudukan chuck bore atau drill chuck. Untuk kedudukan reamer, bisa juga untuk proses pembuatan tirus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses pengerjaan salah satu produk pada mesin bubut. Dengan mesin bubut yang dikendalikan CNC, proses pembubutan ulir menjadi sangat efisien dan efektif karena sangat memungkinkan membuat ulir dengan kisar atau pitch yang sangat bervariasi dalam waktu relatif cepat dan hasilnya presisi. Proses bubut ulir dilakukan dengan cara: pertama, memajukan pahat pada diameter luar ulir. Yang kedua, menyeting ukuran pada eretan atas menjadi 0 mm. Lalu, yang ketiga, tarik pahat keluar benda kerja, sehingga pahat di luar benda kerja dengan jarak bebas sekitar 10 mm. Yang keempat, atur handle kisar menurut tabel kisar yang ada di mesin bubut. Geser handle gerakan eretan bawah untuk membuat ulir.
Yang kelima, masukkan pahat dengan kedalaman potong sekitar 0,1 mm. Yang keenam, jalankan mesin sampai panjang ulir yang dibuat terdapat goresan pahat. Kemudian, hentikan mesin dan tarik pahat keluar. Ketujuh, periksa kisar ulir yang dibuat dengan menggunakan kaliber ulir atau screw pitch gauge. Apabila sudah sesuai, maka proses pembuatan ulir bisa dilanjutkan. Kalau kisar belum sesuai, periksa posisi handle pilihan kisar pada mesin bubut. Yang kedelapan, gerakan pahat mundur dengan cara memutar spindle arah kebalikan. Hentikan setelah posisi pahat di depan benda kerja. Gerakan seperti gerakan pahat untuk membuat poros lurus. Yang kesembilan, majukan pahat untuk kedalaman potong berikutnya dengan memajukan eretan atas. Kesepuluh, langkah dilanjutkan seperti nomor 7 sampai kedalaman ulir maksimal tercapai. Langkah ke-11, pada kedalaman ulir maksimal, proses penyayatan perlu dilakukan berulang-ulang agar ram yang tersisa terpotong semuanya. Yang terakhir, setelah selesai proses pembuatan ulir, hasil yang diperoleh dicek ukurannya. Diameter mayor, kisar, diameter minor, dan sudut. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan mesin milling, mencakup fungsi dan karakteristik benda yang dikerjakan. Pengertian mesin milling atau mesin press merupakan salah satu mesin konvensional yang mampu mengerjakan suatu benda dalam permukaan datar, sisi, tegak, miring, bahkan alur roda gigi. Mesin perkakas ini mengerjakan atau menyelesaikan suatu benda kerja dengan menggunakan pisau milling atau cutter. Berfungsi untuk menghasilkan bentuk bidang datar dengan mengurangi material benda kerja. Yang terjadi adanya kontak antara alat potong atau cutter yang berputar pada poros dengan benda kerja yang tercekam pada mesin milling. Prinsip kerja mesin milling adalah tenaga untuk pemotongan berasal dari energi listrik yang diubah menjadi gerak utama oleh motor listrik. Gerakan utama tersebut akan diteruskan melalui suatu transmisi untuk menghasilkan gerakan putar pada spindle mesin milling. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian-bagian mesin milling dan fungsinya. Terdapat lengan untuk memindahkan arbor, lalu ada penyokong arbor, tuas untuk menggerakkan meja secara otomatis, nok pembatas untuk membatasi jarak gerakan otomatis, meja mesin, tempat untuk memasang benda kerja dan perlengkapan mesin, engkol untuk menggerakkan meja dalam arah memanjang. Terdapat tuas pengunci meja, baut penyetel untuk menghilangkan getaran meja, engkol untuk menggerakkan meja dalam arah melintang, engkol untuk menggerakkan lutut dalam arah tegak. Lalu ada tuas untuk mengunci meja. Tabung pendukung dengan bang berulir untuk mengatur tingginya meja. Lutut tempat untuk kedudukan alas meja. Tuas untuk mengunci sadel. Alas meja tempat kedudukan untuk alas meja. Tuas untuk mengubah kecepatan motor listrik. Engkol meja. Tuas untuk mengatur angka kecepatan spindle dan pisau freeze. Tiang untuk mengatur turun naiknya meja. Spindle untuk memutar arbor dan pisau freeze. Lalu ada tuas untuk menjalankan mesin. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang proses suatu pengerjaan produk di mesin milling. Salah satunya yaitu roda gigi. Pertama, cek ukuran bahan dan alat bantu yang diperlukan, lalu mempersiapkan mesin bubut dan perlengkapannya. Cekam benda kerja dan sisakan kurang lebih 3 mm, lalu kuatkan. Bubut rata permukaan ujung benda kerja, kemudian lepas. Cekam ujung benda kerja yang telah dibubut rata seperti langkah sebelumnya. Bubut rata ujung benda kerja sehingga mendapat ukuran panjang 20 mm. Lakukan pengeboran senter. Lakukan pengeboran dengan diameter mata bor 15 mm. Lakukan pengeboran dengan mata bor diameter 16 mm. Lalu kurangi kecepatan pemakanan.
Selanjutnya, lepas benda kerja, kemudian pasang pada mandrel dengan diameter 16 mm. Cekam mandrel, lalu kemudian bubut rata permukaan benda kerja berdiameter 43 mm. Tirus bagian ujung benda kerja 2 x 45 derajat. Lepas benda kerja, lalu mempersiapkan peralatan dan perlengkapan mesin frais. Gunakan kepala pembagi dengan jumlah lubang 18. Pasang benda kerja pada cekam kepala pembagi. Lalu selanjutnya dengan menentukan titik nol pemakanan dengan cara menyalakan motor spindle utama, dekatkan mata pisau frais tepat di atas benda kerja. Turunkan posisi pisau dengan memutar handle penurun dan penaik meja. Lalu posisi pisau harus benar-benar sejajar dengan benda kerja. Turunkan hingga sedikit menyentuh benda kerja. Lalu putar pengukur pada handle penaik dan penurun meja pada posisi 0. Jauhkan mata pisau frais. Naikkan meja frais setinggi 3,25 mm sebagai tinggi gigi. Kemudian makankan. Jauhkan kembali. Putar piring pembagi 1 kali putaran dan 6 lubang pada piring pembagi 18. Lakukan langkah sebelumnya sehingga terbentuk roda gigi. Lepas roda gigi dari cekam maupun dari mandrel. Rapihkan bagian kepala roda gigi menggunakan kikir halus. Lalu buat lubang pasak. Proses pun selesai. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penjelasan baik kata-kata maupun intonasi atau informasi yang disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam.